kita berikan kesempatan kepada kawan-kawan yang udah request buat naik nih. Wah, kita kedatangan salah satu ateis FOMO kesayangan kita. Tapi cerdas, anak muda cerdas ini kita. Saya akui, dia curhat cerdas. Biarpun dia suka menggunakan diksi yang endaki-endaki ya, yang sulit banget, kita harus terjemahkan satu-satu gitu bahasanya gitu kan. Tapi dia punya pertanyaan valid terkait dengan keraguannya atas ketuhanan gitu. Kita kedatangan Evoteis, kita kedatangan pemikir ketat. Atau nanti kalau misalnya Joseph masih ada di bawah, Joseph juga boleh naik. Tapi please jangan saling tebas di sini. Karena itulah tujuan dari ini. Boleh. On cam lebih baik lagi dong, ya. Jadi oke. Nih, ketutupan wajah Uni yang manisnya. Oh iya, sorry. Udah, ini kita hilangkan dulu stiker melawan stigmanya ya. Jadi stigmanya sudah terjawab oleh Uni Rifa, guys, bahwa ternyata selama ini ada sabab musabab ya, ada sebab nuzul terkait apa yang dilakukan Uni Rifa gitu dengan berbalas-balas pantun samurai dengan berbagai pendebat lintas agama lainnya gitu. Kalau ini dikit katakan tuduhan, kalian keluar dari TikTok sekarang, cari tombol love di atas, ketik Uni Rifa, niscaya hampir seluruhnya. Tapi baik, marilah kita mulai berprasangka baik. Dan kita kedatangan tamu, ada pemikir ketat dan Evoteis di bawah sini. Evoteis, dari obrolan-obrolan tadi atau ya bolehlah agak di luar obrolan tadi, yang penting masih sejalan dengan konteksnya gitu. Apa sih kira-kira yang mau Evoteis tanyakan ke Uni Rifa? Pasti ini terkait dengan topik akidah tadi nih kayaknya nih. Yang mau Evoteis tanyakan ke Uni Rifa, pasti ini terkait dengan topik akidah tadi nih kayaknya nih. Itunya cukup menarik sih, tapi kan kenapa ya menarik? Karena saya juga ex-muslim gitu. Saya datang dari agama muslim juga gitu. Nah mungkin salah satu pertanyaan gitu atau misalkan isu yang membuat cukup yakin lah menurut saya itu waktu itu untuk keluar dari agama itu sendiri, ini problem of evil gitu, atau kayak masalah penderitaan itu sendiri gitu kan. Kalau kita lihat gitu di agama-agama yang monoteistik gitu, yang Abrahamik gitu kan, misalkan di Katolik, Kristen ataupun Islam gitu, mereka itu konsepsi dari Tuhannya itu kan pasti maha baik gitu, maha baik, maha mengetahui, dan juga maha kuasa. Ini tolong koreksi saya gitu kalau saya salah. Nah, tapi kenapa banyak sekali gitu penderitaan di dunia ini yang menurut saya itu tidak terjustifikasi gitu. Misalkan kalau saya itu biasanya bawakan contoh seperti bayi yang terkena cancer gitu, dia masih innocent gitu kan, dia masih murni, masih tidak memiliki salah ataupun dosa gitu. Tetapi dia dilahirkan ke dunia ini langsung mengalami penderitaan yang ekstrim gitu Uni, kayak misalkan cancer itu sendiri gitu. Nah biasanya jawaban terhadap ini tuh kayak, oh iya kan kehendak bebas gitu, manusia memiliki kehendak bebas, maka penderitaan pun harus ada gitu. Nah masalahnya saya tuh jawaban terhadap kehendak bebas ini untuk diaplikasikan terhadap bayi yang terkena kanker itu menurut saya nggak masuk gitu. Kenapa? Karena si bayinya sendiri gitu belum memiliki kapabilitas untuk mengerjakan atau menggunakan free will tersebut atau kehendak bebas tersebut secara optimal gitu kan. Tetapi dia lahir dan langsung dapat penderitaan yang ekstrim tadi gitu, misalkan cancer gitu kan, atau kanker lah bahasa Indonesianya itu. Nah, kenapa gitu Tuhan yang maha baik, yang maha mengetahui, yang maha kuasa ini kok memberikan penderitaan ke orang ke individual yang tidak bersalah gitu, yang masih murni gitu kan, seperti bayi tadi gitu. Silakan. Oke. Pertanyaannya kenapa Tuhan membiarkan para bayi ada penyakit atau orang cacat, kemudian ada yang miskin? Sebenarnya sama saja sih pertanyaan-pertanyaan dengan teman-teman ateis lainnya. Jadi kalau kita bicara tentang rasa sakit, saya itu termasuk orang yang sangat-sangat tidak suka orang cosplay orang lain. Apa maksudnya itu? Yang mengatakan bayi itu tersiksa kan Evo ya. Yang mengatakan kan Anda yang bukan bayi. Kalau boleh saya ingatkan Anda pernah nggak ingat rasa sakit yang Anda alami ketika bayi? Bisa pernah, memorinya masih ingat nggak? Waktu usia 2 tahun ke bawah, Anda pernah ingat gimana rasa sakit yang Anda alami waktu bayi? Kalau pernah ada kayak terjatuh atau apa gitu. Nah itu yang bisa Anda sampaikan. Ya, karena apa? Saya nggak bisa berdiskusi dengan orang
yang menyampaikan perasaan orang lain yang belum tentu seperti itu. Makanya saya bilang begini nih, kalau ada yang bilang bayi menderita ketika dia waktu bayi sakit, ya dia harus menjelaskan perspektif bayi, bukan perspektif dirinya sendiri. Nah, kalau kita bicara perspektif medis, kita akan bicara yang namanya syaraf itu ada ininya maka terasalah sakit. Iya, itu secara medis. Maka lagi-lagi saya berhadapan dengan teman-teman ateis yang selalu bicara bukan dari pengalaman pribadi, tapi apa yang dia lihat, yang dia anggap benar. Nah, kalau saya pernah bayi, otomatis saya punya pengalaman bicara sebagai orang yang pernah bayi ya. Saya tidak lagi pernah mengingat, dulu kata orang tua saya itu saya sering jatuh di usia 2 tahun, 3 tahun. Tapi detik ini saya nggak pernah ingat rasanya sakitnya bagaimana waktu itu. Maka saya nggak bisa dikatakan tersiksa waktu itu karena saya tidak merasakan kesakitan waktu itu. Saya tidak ingat lagi gitu, entah memang saya nggak ingat atau waktu itu saya ngerasain sakit dan reaksi menangis mungkin dianggap sakit. Nggak semua kok bayi menangis karena sakit, ada yang karena kaget, ya kan? Gitu. Jadi kenapa Tuhan mengizinkan bayi-bayi sakit? Pertama kalau kita bicara tentang penderitaan, saya harus bicara dari orang yang ngerasain. Lalu tes. Maksudnya kalau Evo misalnya saya ngalamin ini baru saya bisa nanggapin. Tapi kalau Evo bilang bayi-bayi itu menderita, ya emang ada di jurnal penelitian yang memang faktanya memang mereka semenderita itu. Apakah depresi sampai ada anak 5 tahun sampai depresi karena implikasi dari penderitaan yang dialami itu dia sampai depresi atau apa gitu. Nah, jadi saya harus tahu juga karena saya nggak punya pengalaman pribadi untuk mendalami itu ya. Nah, tapi kalau kita bicara dari sudut kita melihat itu sebuah penderitaan kayak anak-anak di Palestina, kemudian mereka usia 2 tahun dihancurkan. Kok bisa Tuhan biarkan hal seperti itu? Padahal Tuhan itu kan maha baik ya. Maka saya menjawabnya dari sisi Islam. Tadi dari sisi, maksudnya saya konfirmasi, sekarang saya dari sisi Islam. Di Islam itu bahkan dikatakan gini, Evo, kalau Uni buta, kalau Uni sebagai orang Islam ya dek, Uni kalau buta, hari ini di dunia Uni mungkin bersedih karena kebutaan Uni nggak bisa lihat Evo yang ganteng, Uni nggak bisa lihat alam semesta yang indah, kayak sedih banget gitu ya. Tapi dalam Islam kami percaya nanti ketika kami dibangkitkan, orang buta itu adalah orang yang paling bersyukur atas kebutaannya, karena dia tidak menjadi asbab, matanya itu nggak menjadi asbab dosa. Ketika dia waktu di dunia buta, dia nggak, maaf ya, dia tidak menonton film porno, dia tidak ngintipin janda mandi, dia luput dari dosa-dosa yang diakibatkan oleh mata. Sama seperti orang-orang yang telinganya itu tidak mendengar. Mungkin di dunia dia sedih, aduh gue nggak bisa dengar nih, sedih banget, gue nggak bisa dengar suara musik, artinya gue nggak sama ke orang lain. Iya, tapi dalam Islam sendiri, nanti itulah kenapa kami percaya akhirat, karena akhirat itulah bentuk keadilan Tuhan. Di akhirat itu semua, apa yang kita tidak dapatkan itu akhirnya kembali ke kita. Maka orang-orang yang telinganya tidak mendengar, nanti di akhirat itu akan bersyukur kepada Allah atas ketuliannya, apa nama tunarungu ya. Ya, kalau tunanetra. Iya, tunarungu. Nah, akhirnya mereka bersyukur kepada Allah, terima kasih ya Allah. Karena apa? Karena dalam Islam itu justru yang menjadi asbab berdosa yang paling banyak itu mata, telinga, lidah, hati, kan begitu. Jadi ketika ada orang yang kupingnya mendengarkan, kemudian mendengarkan gosip-gosip tentang orang lain, jadi dia banyak dosa. Jadi justru orang yang melihat nanti menangis gitu. Kenapa mata gua harus melihat sementara gua akhirnya banyak dosa? Ini kita bicara dari perspektif Islam ya. Sorry, saya kan lagi menjelaskan tentang agama saya. Jadi otomatis saya nggak mungkin jadi ateis ketika menjelaskan agama saya. Pasti saya bicara konteks agama saya. Nah, jadi keadilan itu nanti di yaumil hisab. Di yaumil hisab lah nanti kita akan dalilnya banyak. Masa nggak tahu? Dalilnya tuh jelas banget di dalam Quran dikatakan juga bahwa kamu dapat apa yang kamu usahakan. Jadi kalau kamu nggak berusaha dengan matamu lihat bokep, kamu nggak dapat dosa dong. Masa gitu aja nggak paham? Bikep, ntar kena ban. Jadi gitu Evo. Jadi sebenarnya kalau kita berpikir kan itu dari sudut pandang Evo, wah anak di Palestina itu menderita. Evo dari mana tahu kalau dia menderita? Sementara jangan-jangan dia lebih menderita lagi kalau dia besar nanti. Bisa jadi dia jadi pesundal nanti. Maaf ya, jadi perempuan nggak benar tuh dipakai sama laki-laki kemana-mana. Terus jangan-jangan nanti dia malah jadi alhama buat peradaban. Itu kan Evo kan bicara dari sisi Evo yang tidak Evo tahu. Dari yang Evo tahu aja, Evo lihat bahwa anak kecil itu cancer tuh menderita gitu loh. Menurut Evo, tapi
ada masalah sih di sini. Kayak misalkan kalau kita mau bilang gitu, penderitaan yang dirasakan bayi sebenarnya itu bukan penderitaan gitu, atau rasa Oh, sakit aku yang nggak bilang dirasakan. gitu. Ya, Aku ini nggak bilang gitu. kalau misalkan gitu kita tidak bisa mengidentifikasi atau mendeteksi rasa sakit yang dialami bayi karena kita sendiri tidak mengalaminya gitu. Nah, apa konsekuensi dari ini? Kalau misalkan kita melihat nih ada sebuah anak kecil gitu atau bayi yang tertimpa let's say bangunan gitu kan gara-gara let's say gempa bumi gitu. Ya, untuk apa kita menyelamatkannya? Jangan-jangan mereka itu nggak menderita gitu, walaupun mereka menangis, walaupun mereka itu teriak-teriak. Ya, untuk apa kita menyelamatkan mereka? Karena kita sendiri tidak tahu gitu kan, apakah ini takdir Tuhan gitu, apakah ini emang hal yang baik gitu. Fakta bahwa mereka menangis dan menjerit-jerit saja itu bukan berarti kita bisa mendeteksi mereka itu sedang merasakan rasa sakit ataupun penderitaan gitu. Walaupun gitu kan tadi Uni sendiri bilang gitu ya, saya saja tidak ingat gitu penderitaan atau rasa sakit yang saya alami sejak bayi. Masalahnya ketidakingatan itu tidak menghapuskan penderitaan itu sendiri gitu kan. Dan tadi juga Uni bilang bahwa ya misalkan ada orang yang buta atau tuli, justru mereka itu diselamatkan dari dosa-dosa yang dihasilkan dari penglihatan dan juga pendengaran itu sendiri, misalkan gosip gitu kan. Nah, masalahnya berarti di sini kita dong yang mengalami ketidakadilan itu sendiri gitu. Kita yang mengalami ketidakadilan sendiri dengan disempurnakannya mata kita gitu, dengan disempurnakannya pendengaran kita gitu. Berarti di sini kita mengalami ketidakadilan dari Tuhan gitu. Kenapa kita nggak dibutain aja? Kenapa kita nggak dituliin aja sejak kita terlahir gitu? Atau kita nggak dikasih cancer saja gitu sejak kita bayi dan akhirnya meninggal? Karena itu kita bisa langsung ke surga karena kita tidak bisa mendapatkan dosa gitu pas kita tumbuh. Berarti kita dong yang mengalami ketidakadilan itu sendiri gitu. Kenapa kita nggak dikasih cancer sejak bayi? Dan tadi Uni sendiri ngasih poin tentang afterlife compensation gitu, atau keadilannya ada di alam semesta gitu. Ada di alam semesta, ada di akhirat gitu kan. Nah, mungkin di sini saya ingin sajikan sebuah analogi gitu. Uni, kalau misalkan nih saya itu mau ngasih 200 miliar gitu kan ke Uni. Saya ngasih 200 miliar ke Uni, tapi sebelum saya ngasih 200 miliar tersebut, saya harus nonjokin dulu Uni itu ratusan kali sampai Uni itu pingsan dulu gitu. Nah, menurut Uni, saya ini maha baik gak untuk ngasih 200 miliar tersebut, tetapi harus nonjokin dulu Uni ratusan kali sampai sampai pingsan gitu. Nah, menurut Uni itu maha baik gak saya untuk melakukan hal tersebut? Kenapa saya nggak bisa langsung aja kasih 200 miliar? Oke, saya jawab ya. Yang pertama, poin pertama, anak kecil itu kalau memang mereka kayaknya nggak menderita, kenapa kita selamatkan? Nah, justru ternyata dengan anak kecil itu menangis dan menderitalah kamu menunjukkan bahwa kamu manusia, punya empati. Jadi apa sebab akibatnya ketika tidak ada kebenaran maka tidak ada keburukan. Ada keburukan maka ada yang disebut dengan baik gitu. Kalau nggak ada yang buruk ya kita nggak bisa bilang ada baik. Maka salah satunya adalah ujian. Nah, istilah dalam Islamnya itu ujian. Jadi anak-anak kecil kita yang Down syndrome itu ujian buat orang tuanya. Bagaimana kemudian orang tuanya bisa menunjukkan sisi kemanusiaannya dengan benar gitu. Evo nggak akan bisa tunjukin kalau Evo manusia. Kalau Evo tidak punya empati kepada manusia yang perlu diempatikan. Jadi bagaimana Evo mau empati kepada manusia kalau semua manusia baik-baik saja? Kamu nggak punya empati gitu loh. Kamu tidak akan bisa menunjukkan bahwa kamu punya empati kalau kamu tidak mengimplementasikan empati kamu. Ya, kamu tidak akan bisa mengimplementasikan empati kamu kalau kamu nggak punya orang yang harus diimplementasikan yang membutuhkan empati itu. Kamu nggak akan bisa ditunjukkan seorang yang mencintai anak kecil kalau kamu nggak lihat anak kecil itu menangis sebagai ujian hidup kamu. Nah, terus yang kedua adalah kalau gitu yang punya mata dong yang menderita. Nah, ini dia. Terkadang sebenarnya kenapa kalian itu menjadi ateis itu bukan karena melihat agama itu salah dan benar, tapi karena memang kalian nggak ngerti konsep agama itu. Nah, di dalam agama Islam itu orang yang punya mata itu juga punya tanggung jawab dan juga punya kelebihan. Dia juga bisa mendapatkan pahala dengan membaca Quran dengan matanya. Jangan dilupakan hal itu. Jangan dilupakan kelebihan ketika dia punya mata. Jangan lupakan ketika dia punya mata, dia bisa membantu banyak orang. Jadi bukan berarti kita itu tidak diberi keadilan sama Tuhan karena yang lain buta, jadi tidak berpotensi berdosa, kita punya mata. Siapa bilang? Bukankah agama malah mengatur supaya mata ini kita gunakan dengan baik dan benar? Nah gitu. Adil Tuhan itu, hanya saja kita
kita tidak buta, kita bilang Tuhan tidak adil karena kita diberikan mata, jadi kita berdosa. Inilah manusia memang, naturnya begitu. Terus kita buta, ya kita dibilang nggak adil karena yang lain bisa melihat. Sementara kita harusnya bersyukur karena kita tidak ada berbuat dosa gitu. Jadi memang pada akhirnya mau lu buta, mau lu punya mata, lu akan ngerasa diri lu nggak adil gitu. Artinya tidak bersyukur, itu pandangan Islam. Nah jadi kemudian terakhir adalah kalau kita lihat, adil nggak? Lu kalau cuma pengen ngasih gua 200 miliar gue tonjokin, itu nggak adil karena Islam nggak pernah mengajarkan itu. Sejak kapan di Islam itu lu masuk surga lu ditonjokin dulu? Bisa loh, lu bisa masuk surga tanpa ditonjokin asal lu nggak dekat-dekat sama orang yang menonjokin lu. Siapa bilang di Islam itu melulu lu harus disiksa baru masuk surga? Nggak ada ceritanya lu punya surga itu di dalam Islam. Bahkan kalau ini bilang bayi aja ketika mereka mati cancer nggak perlu buang. Oh, ngelek. Bonyok, mereka udah bisa masuk surga auto tanpa banyak berbuat dosa, gitu kan? Gitu. Jadi artinya adalah analogi Evo itu sangat tidak masuk ke sangat tidak manusiawi ya. Gue kasih lu 200.000 ya, tapi gue bonyokin dulu. Nah masalahnya itu tidak ada di Islam. Nggak ada di Islam itu ketika Anda masuk surga itu Anda harus dibonyokin menderita dulu, tidak. Tetapi yang ada dalam Islam analogi yang tepat adalah ketika sebuah mobil dari Tesla dikeluarkan oleh Tesla untuk membuktikan mobil itu adalah mobil terbaik, maka mobil itu harus dipacu kencang dulu, mesinnya harus dipanasin dulu. Kalau meledak berarti gagal ini Tesla. Maka kemudian mobilnya dibawa beban yang berat dulu. Tidak ada yang namanya lu dibonyokin babak belur lu dapat 200 miliar tuh nggak ada dalam analogi Islam. Karena Allah berfirman, la yukhallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak pernah Allah memberikan kepada hambanya itu yang namanya ujian, itu melampaui dari kemampuan hambanya. Bahkan coba lihat perintah Allah. Dan bahkan yang lucunya adalah ketika di Islam itu cuma disuruh sholat 5 kali sehari dan dalam durasi waktu sekian menit, orang lebih milih nge-gym untuk menenangkan jiwa dan fisiknya. Yang notabene-nya lebih berat, lebih effort untuk membentuk tubuhnya, untuk membentuk apa yang dia mau. Dan itu bayar mereka setiap bulannya. Dan mereka harus terlelah dengan hal itu. Tapi ketika Allah perintahkan itu continue agak kejauhan sholat. sih. Sebentar tapi Evo. Untuk sorry ya, tadi kan Uni Rifa udah masih menjawab nih. Tapi karena ingat ya guys ya, kita semua di sini sebenarnya setara. Tapi bintang tamu saya adalah Uni Rifa, the next Mamah Dedeh ya, Uni Rifa. Jadi mungkin untuk Evo kita kasih setelah ini close dulu pertanyaannya. Follow aja Uni Rifa. Nanti kalau misalnya Evo udah kenalan kan, kalau misalnya mau bertanya lebih banyak lagi, itu bakal bisa nanti di komalnya Uni Rifa. Karena ini banyak yang ngantri, ini Uni jadi wanita favorit ya, jadi wanita tercantik dia di atas di komal ini saat ini ya guys ya. Gak ada yang lebih cantik daripada dia. Evo, Uni kasih kartu VIP bertanya 1001 pertanyaan tanpa Uni kembalikan kembali ke Evo untuk ngetes pengetahuan atau untuk memberatkan Evo. Enggak, Uni cukup hanya mengeluarkan apa yang Uni tahu dan Uni menjawab sepengetahuan Uni bukan semau Evo gitu. Ya, seperti itu. Oke, thank you Evo Teis, di follow dulu. Yang penting nanti kalau request, Uni langsung bisa pertanyaannya men-trigger saya untuk semakin belajar lagi dan mendalami keateisan ya, untuk mengidentifikasi atau menganalisa cara berpikir teman-teman ateis, karena ada stigma dari, bukan stigma ya, lebih ke stereotype lah. Sangka aku umum. Bukan prasangka pribadi aku terhadap orang ateis adalah orang yang menggunakan realitas human being hanya untuk lari dari tanggung jawab. Itu adalah tuduhan aku yang mungkin mudah-mudahan terbantah tuduhan Evo ya. Kemudian Evo nanti nunjukin bahwa Evo bukan orang yang malas beribadah, hanya saja memang sedang berpikir dan merenung. Iya, karena memang ini ya, maksudnya nanti pertanyaan-pertanyaan dari Evo itu ada banyak banget gitu kan, tapi ya gitu, karena kita ada masalah durasi dan masalah antrian juga udah pada naik juga gitu kan. Jadi kita kasih kesempatan untuk semuanya bertanya. Ya paling nggak 1 atau 2 pertanyaan lah gitu yang disampaikan ke Uni Rifa. Karena Uni Rifa adalah bintangnya di podcast saya kali ini. Beliau adalah tamu saya. Oke. Thank you Uni Rifa untuk jawabannya pada Evo Teis. Nanti kan udah tahu tuh, Evo Teis yang request naikkan ini bocah ateis FOMO satu ini. Karena pada dasarnya kan yang ini nih, konsep yang gue bawakan adalah menjawab stigma. Untuk awal-awal ini mungkin para influencer TikTok dulu, tapi nanti kalau channel gue udah gede, gue bawain juga nanti tokoh-tokoh di real life ya kawan-kawan, tokoh politik, tokoh bisnis, tokoh agama di real life. Yang penting gede dulu lah, biar ada bargain lah. Masa nanti tiba-tiba undang kepala badan bla 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 untuk bicara viewersnya 30 gitu kan. Jadi gue harus meningkatkan dulu
ini ya bargain position kualitas dari konten gue ini gitu. Oke, Uni Rifa sudah siap? Insya Allah setiap pagi bangun dengan kesiapan mental, jiwa, fisik, dan rohani. Oke, mantap. Jadi sebenarnya kita tuh mau mulai pertanyaannya dari sini guys. Thank you ya buat kawan-kawan yang sudah support. Gue tuh selalu memulai dengan ini karena kita harus berangkat dari postulatnya dulu ya. Dasar-dasar mengundang gestar atau bintang tamu yang hadir di room. Maka pertanyaan pertama dari saya adalah kenapa sih Uni Rifa memilih jalan hidup sebagai apologet, sebagai defender of akidah, sebagai pendebat agama? Apa yang melatar belakangi Uni Rifa dan apa tujuannya kira-kira? Silakan Uni Rifa dijawab. Terima kasih pertanyaan buat Bung Haka. Saya berasa berada di stasiun radio RRI, terus ketemu sama influencer Gen Z, di mana saya seolah datang untuk memberi motivasi kepada mereka. Tapi apapun itu, perasaan saya hari ini mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini ada manfaatnya buat anak bangsa. Amin. Ya, mudah-mudahan setidaknya merubah cara berpikir seseorang atau memperbaiki cara berpikir seseorang. Oke, saya langsung aja. Kalau dipertanyakan begini ya, kenapa memilih jalan hidup menjadi apologet? Mungkin saya harus sedikit luruskan itu pertanyaan itu. Kenapa saya nggak nyalahkan Bung Haka dengan pertanyaannya, itu pertanyaannya memang benar bagus. Tetapi saya mungkin lebih ini diksinya tuh begini ya. Saya nggak sepakat kalau apologet itu jalan hidup. Karena kita tuh, saya sebagai orang beragama, spesifiknya sebagai beragama Islam tuh nggak kenal istilah apologet sebenarnya. Jadi kalau di dalam Islam itu kita cuma kenalnya tuh beberapa diksi itu yang sering kita dengar tuh daiyah, dari kata da'a atau penyeru, atau ustadzah yang artinya adalah pengajar, atau para mujadalah yang mereka bermujadalah ya, bermujadalah atau para pendebat, atau misalkannya kaum apa ya namanya muhajirin atau apalah gitu ya, yang hijrah apa segala terserah lah istilah-istilah Islami ya. Karena bagaimanapun juga memang kenapa identik dengan bahasa Arab, karena yang membawa agama Islam secara historis di abad ke-7 6-7 itu adalah orang Arab gitu. Jadi aku tuh nggak sepakat sebenarnya dikatakan apologet, hanya saja karena kita hidup di ruang lingkup TikTok yang branding itu perlu ya supaya orang gampang ingat, maka ada istilah apologet ini yang sebenarnya istilah yang sudah lazim dipakai di dalam dunia kekristenan saudara kita agama sebelah tuh. Karena di Kristen sendiri identik bahasa-bahasa yang digunakan dalam beragama adalah bahasa Yunani. Ya, bagaimanapun juga tokoh-tokoh serta kitab suci mereka itu diwarnai dengan bahasa Yunani, walaupun masih ada bahasa Latin dan Ibrani, tapi Yunani itu secara mayoritasnya itu digunakan lebih banyak. Dan ternyata bahasa-bahasa akademis di seluruh dunia juga sudah mulai menggunakan bahasa Yunani. Karena secara historis dikaji dan diteliti dan dibuktikan ilmu filsafat atau ilmu metode berpikir ini didahului oleh para ahli dari kalangan Yunani. Nah, makanya mungkin saja itu yang menjadi asbab kenapa bahasa-bahasa akademis di dunia itu menggunakan bahasa Yunani. Mungkin ini pandangan saya mungkin ya. Saya nggak tahu alasannya kenapa secara pasti, karena saya nggak baca jurnalnya itu. Nah, tapi saya tidak memilih jalan menjadi apologet sebenarnya. Saya tidak sama sekali memilih jalan menjadi apologet. Tapi saya dipilih menjadi seorang muslimah yang wajib menjalankan perintah agamanya. Jadi mungkin kalau aku bilang tuh kayak aku nggak milih, aku dipilih sama sang pencipta aku untuk menjalani porsi yang aku lakukan saat sekarang ini. Nah, jadi aku bilang kayak istilahnya bahasa yang aku rangkumkan secara panjang itu aku persingkat dengan takdir. Qadarullah. Tapi aku belum menjawab alasan dan yang latar. Ya, alasan dan tujuan. Ya, latar belakang boleh tujuan. langsung ke sana aja. Karena boleh, silakan. Karena berhubung di Bung Haka ini kita harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan bahasa yang memang dipakai dalam dunia sosial yang berusaha ini mungkin ya, maksudnya soft spoken mungkin ya. Saya walaupun bahasanya itu soft banget dalam spoken loh ya. Jadi
saya harus menggunakan bahasa yang teman-teman semua tuh general tuh bisa paham gitu. Bukan cuma dari kalangan Islam ataupun Kristen, tapi juga para kaum ateis, agnostik, ateis, atau hantu blau sekalipun. Hantu blau itu istilah kesayangan saya loh ya, bukan istilah hinaan. Itu adalah sama seperti mutan gitu. Oke, lanjut. Nah, terus kenapa Unirifa kok bisa gitu loh dipilih menjadi seorang yang menjalankan takdir Allah sebagai seorang pendebat lintas agama yang dipastikan itu miliaran persen dipastikan saudara kita yang berbeda keyakinan dari kalangan agama tertentu akan terganggu dengan statement Unirifa itu pasti. Dan apakah Unirifa sadar dengan hal itu? Oh iya, jelas. Nah, jadi apa yang melatar belakangi saya kan terpaksa untuk menceritakan bernapak tilas ya, apa namanya itu, flashback kembali. Saya masih ingat, mungkin tidak tepat tahun berapa, tapi seingat saya sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu kurang lebih, saat saya belum segemoy ini ya. Saya masih ingat banget waktu itu saya masih pecinta Facebook, mak Facebook atau orangnya waktu itu ya sudah menjelang 30-an lah ya. Sekarang 39, berarti waktu itu sekitar 30-an lebih sedikit. Wih, 8 tahun sampai 9 tahun yang lalu ya, itu berarti ya? Ya. Oke. Waktu itu, waktu umur 2 tahun lebih tua dari umur manusia surga dalam perspektif Islam ya. Nah, jadi pada saat itu tuh mak Facebook ini hanya tertarik melihat artis-artis atau apalah, biasa lah kan. Tapi tiba-tiba saya melihat ada satu akun ya, kita sebutkan saja konten kreator, YouTuber ya. Judulnya tuh, nama konten kreator itu namanya Tanpa Ragi. Nah, Tanpa Ragi. Yes. Akun YouTube besar dari kalangan, ternyata saya tahu itu pembahasan ternyata tentang agama. Saya pikir itu tadinya tentang apa, tapi ternyata tentang agama. Agak shock pertama melihat, kemudian besoknya karena mungkin kita algoritma ya, kita kalau klik akun yang itu akan senada nanti akan bermunculan ke kita. Mungkin di Facebook juga sudah ada sistem seperti itu, saya kurang tahu. Tapi entah kenapa saya tiba-tiba langsung dipertemukan dengan akun-akun lain. Fatima Satkiyah nama akunnya. Oknum ini adalah oknum murtadin dengan statement-statement bombastis dan kontroversi yang kita nggak perlu bahas hari ini. Kemudian akun-akun yang men-trigger saya harus menjalani takdir Allah ini gitu ya, dipilih gitu. Akun apa namanya tuh satu lagi tuh Pendeta Yusuf Madubulu. Berbarengan semua. Entah kenapa pada waktu itu seolah-olah mereka tuh masif gitu ya. Saya anggap tuh kayak ini oknum-oknum. Saya masih bilang tuh oknum-oknum dulu, walaupun sempat saya katakan itu sudah bukan lagi oknum. Sistematik sekali. Nah, jadi saya mendengarkan sebentar itu ucapan-ucapan, diksi-diksi, narasi-narasi dari mereka-mereka. Sampai di satu titik saya dapat satu pertanyaan di Facebook itu, mau nggak kamu anakmu dinikahi pria tua di saat usia anakmu usia 6 tahun? Sebagai seorang emak-emak, anaknya masih kecil-kecil ya, usia anak saya memang pas segitu-segitu ya waktu itu. Saya ada rasa emosi tuh ditanya begitu ya, ke-trigger lah. Jadi saya pikir kenapa saya harus marah ya? Kenapa saya harus marah dengan pertanyaan ini? Justru pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang harus saya cari tahu nih. Tujuan pertanyaannya apa, arahnya kemana, dan bagaimana. Nah, mulai dari situlah Bung Haka, akhirnya saya bertemu dengan akun Bang Tri Channel, Bang Zulkifli M. Abbas Channel. Akhirnya saya lihatlah nomor handphone. Ikut dong, saya mau menyampaikan sebuah statement aja gitu. Saya tahu nggak kayak gitu Nabi saya. Saya mau menjawab sesuatu yang mungkin berbeda dari jawaban saudara saya umat Islam lainnya. Kalau umat Islam kan bilang dengan retorika dan dalil bla 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 begitu. Tapi saya mau menjawab dari sisi saya sebagai seorang yang normal nih, saya bilang. Saya jawab, izinkan saya menjawab. Akhirnya saya diskusi dengan penatua Kristen wanita ya, wanita yang sudah meninggal. Nama beliau adalah Ibu Penatua Uti Watimena. Oh iya, pernah dengar. Nah, itu pertama sekali tuh saya berdialog dengan beliau, dan pada waktu itu saya masih sangat ringan ya, kalau ibarat kata tuh handphone baru beli ya, belum ada virus di dalam, belum ada segala macam, masih ringan banget tuh ya dipakai berselancar gitu. Tapi itu udah keras gak perdebatannya Uni? Udah mulai keras? Gak langsung ya? Berarti awalnya semuanya diskusi. Santai banget.
Soft Oke. banget. Waktu itu saya masih ingat pertama sekali saya ngomong sama Tante Uti. Halo Tante Uti, aku tuh nyari Tante. Aku pengen ngobrol sama Tante. Di situ. Dan hubungan saya sama Tante Uti Watimena itu di awal-awal itu malah tuh asik gitu. Kayak aku jadiin kayak dia lucu banget Bunda ini lucu banget gitu loh. Statementnya lucu bikin aku ketawa dan tidak ada rasa sakit hati ketika kesalahpahaman dia tentang agama aku dengan diksinya itu aku nggak sakit hati karena diksinya itu aku bukan penghujatan karena kesalahpahaman. Dia bilang apa katanya aku nggak mau lah ikut agama nanti aku dipoligami. Buat aku tuh lucu aja karena dalam otak aku yang ngajak lu poligami juga siapa kan gitu ya kayak masih lucu-lucuan lah gitu. Itu kayak berjalan sekitar setahun tuh tapi menjadi ekstrim setelah yang berikut. Silakan diambil alih dulu Bung Haka. Oke, menjadi ekstrim setelah yang berikut. Tapi untuk bagian-bagian ekstrimnya sepertinya agak cukup berbahaya dan akan ini ya berkemungkinan untuk karena mereka duluan bla bla bla, aku bla 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 gitu. Maka itu untuk nanti aja topiknya, mungkin di penutup ya. Nah, oke, kita udah kenal ya maksudnya kira-kira apa ya latar belakang historis ya yang membuat Uniriva yang dikenal orang sebagai mak-mak seram ya dalam perdebatan lintas agama yang kata-katanya itu kalau misal udah ngeledek orang tuh kayak tas kena di hati orang langsung gitu kira-kira aku diserang gitu kan kalau misal Uniriva udah ngomong gitu. Iklan dulu Bang Haka, iklan apa ini Ustadz Faisal. Tapi gini deh, karena kita udah tahu latar belakangnya, gue itu pengen mulai mengarah pada apa yang diketahui oleh Uniriva. Tadi apa yang kita ketahui tentang Uniriva. Kita, ternyata Uniriva berangkat dari latar belakang ini, inilah yang membuat dia menjalani ini sekarang. Nah sekarang kita tentang apa sih yang diketahui Uniriva dari segi topik perdebatan yang selama ini selalu beliau lakukan secara berulang-ulang, tapi kali ini dengan versi yang lebih soft spoken. Oke. Jadi gini ya, ini saya itu kan gue tuh kan ini ya ngelihatnya waktu dari kecil, waktu diajarin ngaji tuh, dan dari beberapa ustadz yang juga ditemui, bukannya Isa alaihissalam, Isa al-Masih itu kan nabi besar ini ya, nabi besar umat Islam ya. Tapi seringkali tuh dalam perdebatan-perdebatan lintas agama ini, dan sebagian besar orang meyakini bahwa Isa al-Masih yang dimaksud itu sama dengan Yesus Kristus yang dimaksud oleh yang disebut oleh ini umat Kristen gitu kan. Nah kalau dari Uni sendiri sebenarnya kayak waktu membicarakan ya kita tahu lah kadang-kadang ucapan-ucapan Uni itu kan kayak Yesus begini, Yesus begitu. Nah apakah Yesus yang Uni ucapkan itu sama dengan Isa al-Masih yang juga diyakini umat Muslim sebagai nabi besar umat Muslim itu, yang seharusnya dihormati, yang seharusnya dihargai setinggi-tingginya, bahkan dianggap bukan salah satu, itu makhluk yang paling utama gitu untuk diikuti juga gitu. Nah gitulah kira-kira Uniriva pasti paham lah maksud dari pertanyaan saya guys ya. Oma ada yang bilang Uni munduran dikit cantiknya kelewatan. Oke, kita mulai dari gitu ya. Tadi kita latar belakang Uni udah sedikit ya. Nanti kalau misal kebanyakan takutnya terlalu banyak kita nanya yang private. Uni pacarnya siapa? Uni gimana? Gitu-gitu kan.